Hujan deras yang menerpa Bali sejak Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022, malam hingga Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, pagi menyebabkan bencana alam mengepung Pulau Dewata dengan kejadian longsor, banjir bandang, banjir, dan orang terseret arus sungai. Dalam catatan BPBD Provinsi Bali, akibat bencana alam kali ini ada 5 warga yang ditemukan meninggal dunia yang tersebar di Karangasem, Tabanan, Jembrana, Bangli, serta 1 orang terseret arus dan hingga tadi malam belum ditemukan. Selain itu, ada 5 truk yang terseret banjir di Karangasem, dan ratusan rumah terendam banjir yang tersebar di Karangasem, Bangli, Jembrana, Tabanan, Badung, dan Gianyar. Termasuk Pura Maniktoya di Tabanan rusak karena dihantam banjir. Di Karangasem, rumah I Gusti Ngurah Suparta, 43, di Banjar Dinas Santi, Desa Kecamatan Selat, ambruk setelah diterjang air bah Sungai Ketapang, Senin. Sekeluarga hanyut terbawa arus air bah. Keluarga yang ada di dalam rumah yakni Gusti Ngurah Suparta, 43, bersama istri Gusti Ayu Kartini, 39, ditambah 3 anaknya yakni Gusti Ayu Agung Pratya, 19, Gusti Ayu Agung Krisna, 17, dan I Gusti Ngurah Wedana Putra, 9. Akibat kejadian I Gusti Ayu Agung Pratya ditemukan meninggal dan Gusti Ngurah Wedana Putra yang sempat hilang juga ditemukan meninggal. Orang tua dan 1 orang anaknya selamat, hanya mengalami luka parah dan dirawat di Puskesmas Selat. I Gusti Ngurah Suparta mengatakan, air bah terjadi pukul 4 setelah di daerah itu hujan, Minggu malam. Saat itu aliran Sungai Ketapang tak terlalu besar, sehingga keluarga yang di dalam rumah tidak memiliki firasat apapun. Air bah datang secara tiba-tiba dari arah timur, volume air yang cukup besar menghantam tembok rumah. Temboknya jebol, dan material masuk ke dalam rumah. Listrik di sekitar lokasi padam, keluarga yang ada dalam rumah kalang kabut karena air memasuki rumah dan cukup deras. Saat kejadian Gusti Suparta terbawa arus air bah, untungnya dia berpegangan pada akar, sedangkan istrinya yang terbawa air bah nyangkut di pohon. Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali sangat ramai akibat hujan lebat yang mengguyur Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022 dari pukul 12 WITA hingga pukul 16 WITA. Sebab kondisi lalu lintas di setiap titik mengalami kemacetan akibat bencana alam di sejumlah lokasi. Mulai dari genangan lumpur Jalan Raya Ubud akibat jebolnya tembok SMPN 1 Ubud. Hey, come on. Go. Hey. Di mana kondisi tersebut mengakibatkan kendaraan yang keluar dan masuk ke Jalan Bisma yang merupakan akses penginapan terjebak lumpur. Kondisi semakin krodit lantaran sempat ada iring-iringan upacara ngaben yang melintas. Bencana lain terjadi di jalan penghubung Nyuh Kuning dengan Pengosekan, di mana jalan tersebut terencam banjir yang cukup tinggi, sehingga puluhan kendaraan roda banyak 2 mogok. Meskipun pengendara berhasil melewati banjir ini, mereka yang datang dari arah Pengosekan menuju Tebongkang kembali terjebak macet karena pohon tumbang di jembatan Nyuh Kuning. Berhasil lewati banjir, kini lagi terjebak pohon tumbang. Kacau, ujar pengendara di jembatan Nyuh Kuning.
Sementara jalur Jalan Raya Andong meskipun berada di ketinggian, banjirnya cukup tinggi dan deras. Semua komponen pun telah turun mengatasi situasi ini, mulai dari personil Polsek Ubud, BPBD Gianyar, di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana. Situasi secara berangsur-angsur membaik. Camat Ubud, Wayan Suwija Dapat mengatakan, saya informasikan bahwa luapan air tampaknya sebab material sempat longsor telah dibersihkan. melalui Meski area demikian, persawahan sejumlah atau sekitar lumpur masih ada di lokasi. Untuk 200 sampai 300 meter dari sungai, sawah-sawah digerus oleh air bah yang meluncur dari arah hulu di Sungai Penyaringan. Agar pengguna jalan yang akan ke arah Tebongkang Tampak diharapkan menggunakan jalur selain perkebunan, rumah-rumah yang tahun lalu juga sempat menjadi korban, tampaknya tahun ini kembali menjadi korban untuk kedua kalinya. Seperti yang saya sampaikan pada siaran langsung pertama tadi, di sebelah timur yang paling parah ini adalah yang di sebelah timur jembatan. Ada beberapa unit rumah yang hampir rata dengan tanah karena disapu oleh kencangnya atau derasnya arus Sungai Penyaringan. Kendati badan jalan sudah bersih, dievakuasi oleh petugas gabungan, namun sampai saat ini jalur belum dibuka karena masih atau tengah dilaksanakan pembersihan terhadap material-material yang menyumbat lubang tengah dari jembatan. Tampak di ujung barat jembatan Penyaringan ini tampak bergelimpangan bekas potongan kayu dan juga sisa-sisa kayu yang tidak terpakai ini hanyut dan saat ini tengah menumpuk di sebelah ujung barat sisi utara dari jembatan Penyaringan. Dengan selain menggunakan alat berat, petugas dari TNI tampak turun langsung untuk membersihkan material berupa yang ini didominasi oleh kayu-kayu yang tampaknya habis terjadi penebangan kayu di hulu sana, dan sisa-sisanya sekarang atau semalam dihanyutkan oleh air yang meluap di Sungai Penyaringan dan kemudian nyangkut di lubang tengah daripada jembatan di Desa Penyaringan. Selamat pagi Bapak. Ya, Dari mana Bapak? dari sini, dari sana, Dari utara. dari utara sini. Di Penyaringan juga nggak? Ya. Sapunapi Pak kondisi di hulu sana Pak, di daerah utara Pak. Tidak apa-apa. Tidak ada Tidak ada, ya. luapan air di sana. Luapan air. Tidak
Tidak ada nggih. Bapak di Banjar napi nggih? Banjar di Bulang Kaler. Di Bebelang Kaler ya. Tetapnya dari malah ujung. Nggih. Longsor gitu nggak ada, Pak? Nggak ada. Nggih. Nggih. Baik. Ya, tadi saya berbincang dengan salah seorang warga yang ternyata juga berasal dari desa Penyaringan, tepatnya dari Banjar di Bebelang Kaler. Konon menurut beliau di wilayahnya tidak ada kejadian musibah baik itu luapan air ataupun tanah yang longsor. Dapat saya informasikan bahwa beberapa tiang listrik dan juga tiang telepon yang ada di sekitar sebelah timur dari jembatan Penyaringan ini tampak terjungkal dan hancur setelah diterjang oleh luapan air yang begitu besar menerjang dari arah utara. Ini adalah suasana di tengah masih dilaksanakannya kegiatan evakuasi masyarakat pengguna jalan maupun masyarakat yang memang sengaja datang untuk melihat kejadian. Tampak masih tumpah ruah di pinggiran jalan di sekitar jembatan Penyaringan menuju Bilokpo di Tegal Cangkring. Dari PLN entah mau narik apa ini saya nggak tahu.